Shalom. Selamat sahabat kita semua. Tidak terasa hari ini adalah sahabat terakhir di triwulan yang ketiga. Kita sampai di pelajaran terakhir untuk tema besar kita, yaitu Kitab Markus. Dan judul dari pelajaran kita pada hari ini adalah Tuhan yang bangkit. Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu diakhiri dengan kematian Kristus. Kristus mati di kayu salib, dan kemudian seorang anggota konsili yaitu Yusuf dari Arimatea meminta jenazah Yesus untuk dikuburkan karena hari itu sudah Jumat sore, sebentar lagi memasuki hari Sabat. Dan budaya orang Yahudi tidak mengizinkan ada mayat yang masih tergantung di hari Sabat. Dan bagaimana dengan nasib kedua pencuri yang juga disalibkan di sebelah kanan dan kiri Yesus? Mereka belum mati. Karena itu kemarin kita belajar bahwa salib itu kan sebuah hukuman yang didesain untuk memberi rasa sakit yang maksimal dan sangat lama matinya, bisa berhari-hari. Tapi ini karena hari Jumat, besoknya hari Sabat, nggak boleh ada mayat atau orang yang masih tergantung di kayu salib, sehingga tentara Roma membunuh kedua orang pencuri itu dengan tombak supaya mereka mati dan bisa juga segera dikuburkan. Itulah peristiwa terakhir yang kita pelajari di hari Sabat kemarin, dan pada Sabat ini kita akan melanjutkan dengan kebangkitan Yesus. Setelah Yesus dikuburkan, semua beristirahat. Kenapa? Karena sudah hari Sabat. Hari Jumat yang disebut Jumat Agung, Jumat di mana Yesus mati di kayu salib. Besoknya setelah hari Jumat apa? Hari Sabat, hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itulah hari Sabat. Semua beristirahat. Karena bangsa Yahudi sedang merayakan Sabat, jadi mereka semua beristirahat dari semua pekerjaan dunia dan beribadah. Nah, hari berikutnya setelah hari Sabat yaitu hari Minggu. Hari pertama dalam minggu itu, pagi-pagi sekali, serombongan kaum wanita yang selama ini mengikuti Yesus dan melayani Yesus. Di situ ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan ada juga Salome dan beberapa perempuan yang lain. Pagi-pagi datang hendak mengunjungi kubur Yesus untuk apa? Untuk membalsam. Jadi kalau kita sekarang mengenal mumi, ya, apa itu mumi? Ellen? Mumi. Iya, Ma, untuk mengawetkan. Jadi mumi itu mayat yang diawetkan. Diawetkan dengan apa? Dengan balsam. Balsamnya yang berisi rempah-rempah, entah apa yang membuat si mayat itu awet. Karena itu adalah berasal dari budaya Mesir kuno, bahwa mereka percaya selagi tubuh itu masih bagus, masih utuh, maka jiwa mereka itu masih ada di situ. Sehingga bagaimana caranya supaya diawetkan, supaya nggak segera membusuk. Nah, di Israel ini juga ada budaya seperti itu. Jadi setelah dibalsam, dibalut dengan kain memutar itu ya, semua sekujur tubuhnya, supaya balsamnya ini meresap, supaya bisa awet. Nah, itu rupanya teknik pembalsaman itu nggak cuma sekali. Jadi saat Yesus sudah dikuburkan, dia sudah dibalsam. Nah, besoknya biasanya orang-orang akan datang lagi untuk membuka lagi, dibalsam lagi. Jadi supaya lebih awet. Jadi proses pembalsaman ini berkali-kali
Maria dan teman-temannya ini membawa perlengkapan untuk kembali membalsam. Nah, sepanjang perjalanan mereka berkata satu dengan yang lain, nanti siapa yang akan membukakan pintu kuburan itu untuk kita? Karena di pasal sebelumnya kita tahu bahwa sebuah batu besar digulingkan di mulut dua tempat kuburan Yesus itu, dan bahkan ada penjaga di situ yang menjaga kubur Yesus. Dan batu besar itu tidak bisa satu dua orang sendirian yang menggulingkan, karena itu sangat besar dan berat. Jadi sepanjang perjalanan Maria dan teman-temannya ini juga bergumul, nanti siapa yang menggulingkan batu itu supaya kita bisa masuk ke dalam. Tetapi begitu mereka sampai di tempat kuburan Yesus, mereka terkejut karena batu itu sudah apa? Terguling. Dan ketika mereka masuk, kalau di buku Injil yang lain bahkan dikatakan bahwa mereka kebingungan. Di mana? Kenapa jasad Yesus tidak ada? Malah kain yang membalut tubuh Yesus itu sudah terlipat rapi. Ya. Terus kemudian datanglah seorang muda yang adalah seorang malaikat berkata bahwa kalau kalian mencari Yesus orang Nazaret itu, ia tidak ada di sini karena dia telah bangkit. Maria Magdalena saking sedihnya dia kehilangan jenazah gurunya yang dia kasihi, dia sampai mendatangi si orang muda yang bilang begitu kepadanya dan berkata, Tuhan, kemana kau sembunyikan jasad guruku? Kalau Tuhan yang mengambilnya, tolong kembalikan. Sambil menangis, sehingga orang muda itu kembali mengatakan kepadanya, tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Apa kau tidak ingat apa yang sudah dikatakannya, bahwa dia akan mati, tapi pada hari ketiga dia akan apa? Bangkit. Lalu pergilah Maria dan teman-temannya ini untuk datang kepada murid-murid yang lain, yang kalau kita baca dalam pasal ini, mereka sedang berkumpul di suatu tempat, berduka, saling menghibur bersama-sama. Tetapi apa yang terjadi ketika Maria dan teman-temannya ini bercerita kepada mereka tentang kebangkitan Yesus? Apakah murid-murid itu percaya? Percaya nggak, Maknyo? Murid-murid itu percaya nggak? Nggak percaya. Ketika Maria dan teman-temannya cerita guru sudah bangkit, mereka tidak percaya. Di dalam pasal ini juga Markus menceritakan bahwa dalam perjalanan menuju ke tempat murid-murid ini, Yesus sempat menunjukkan diri kepada Maria Magdalena, sehingga Maria menjadi percaya. Nah, ada satu pelajaran yang boleh kita renungkan dari kenapa orang pertama yang mendapat kehormatan untuk melihat Tuhan saat pertama kali dia bangkit adalah Maria Magdalena. Kita tahu siapa Maria Magdalena? Dia adalah seorang mantan pelacur. Orang yang dianggap sampah oleh masyarakat pada saat itu. Tetapi dia yang mendapat kehormatan pertama kali bertemu dengan Yesus sesudah dia bangkit. Dan kenapa juga murid-murid ini tidak percaya kalau Yesus ini sudah bangkit? Pada saat itu, pada zaman Yesus, perempuan-perempuan di zaman itu mereka tidak mendapatkan tempat dan pengakuan seperti zaman sekarang. Mereka ini tidak dianggap. Kalau orang Jawa zaman dulu mengatakan perempuan itu konco wingking. Wingking itu apa? Belakang. Jadi orang yang harus di belakang, yang ngurusin dapur ya Maknyo ya. Bukan untuk berada di depan menyambut tamu. Tidak. Pada saat itu wanita-wanita ini tidak memiliki tempat yang baik di masyarakat. Mereka itu hanya sebuah pelengkap, bahkan alat. Makanya ketika kita membicarakan beberapa waktu yang lalu tentang perceraian, kenapa kok Musa harus kasih surat cerai? Itu untuk melindungi perempuan. Karena saat itu mereka benar-benar tidak memiliki hak apapun.
tidak memiliki hak berbicara, tidak memiliki hak menentukan pendapat, membuat pilihan. Mereka bukan apa-apa. Mereka ini seperti apa ya? Barang milik, seperti benda, hak milik yang bisa dioper kemanapun si pemilik mau. Jadi karena itulah murid-murid ini tidak percaya. Nah, kembali ke Maria Magdalena. Dia sudah seorang wanita yang saat itu tidak punya harga, sudah begitu dianggap sampah masyarakat. Tetapi dia yang pertama kali bertemu dengan Yesus. Kalau kita flashback dalam kehidupan Maria Magdalena ini, Maria ini adalah orang yang mengurapi Yesus dengan apa? Dengan minyak narwastu, minyak wangi yang harganya amat sangat mahal. Sampai ketika dia tuangkan minyak itu di kaki Yesus, Yudas ini mengkritiknya. Lah, minyak semahal itu kok dibuang-buang? Itu kalau dijual harganya mahal, bisa memberi makan banyak orang katanya. Salah satu tindakan Maria yang menunjukkan ketidakegoisannya, menunjukkan kecintaan dan kasihnya yang luar biasa kepada Yesus. Mengorbankan, tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak sayang-sayang pada apa yang dia miliki, dia berikan yang terbaik untuk Yesus. Itu tindakannya. Kemudian ketika Yesus sedang disalib, kemana murid-muridnya? Murid-muridnya kemana waktu Yesus disalib? Lari, menyangkalnya, pura-pura tidak kenal ya, ketakutan. Tidak ada ketika Yesus disalib, tidak ada murid-muridnya di situ. Ingat kita pelajaran kemarin, ketika Yesus disalib, semua kebaikan yang dia terima sejak ditangkap hingga dikuburkan, semuanya datang dari orang-orang asing. Tak satu pun dari muridnya, ya, yang membantu memanggul kayu salibnya Simon orang Kirene belum pernah ketemu Yesus. Ya, perkataan penghiburan yang baik datang dari siapa? Pencuri yang disalibkan di sisi kanannya, yang mengambil jenazahnya dan meminta untuk dikuburkan Yusuf Arimatea. Semua orang asing. Kemana murid-muridnya? Murid-muridnya sembunyi, pergi. Tetapi Maria Magdalena itu setia menemani Yesus sampai Yesus mati di kayu salib. Dia ada di situ. Dia tidak peduli dengan keselamatannya. Dia menemani Tuhannya. Bahkan dia yang membalsam jasad Yesus setelah diturunkan dari kayu salib dan disiapkan untuk dikuburkan. Maria Magdalena, dia tidak peduli dengan keselamatan pribadinya. Saking cinta kasihnya bagi Tuhannya, dia berikan semuanya. Dan ketika Yesus dikubur pun, apakah murid-murid ini juga menjenguk ke kuburnya untuk membantu membalsam? Bukan. Maria dan teman-temannya yang datang ke sana, karena murid-murid ini masih dalam fase ketakutan. Mereka berpikir bahwa kalau guru mereka yang hebat, yang sering bikin mujizat pun bisa ditangkap dan dibunuh, bagaimana nasib mereka? Sehingga mereka sembunyi. Dan satu pelajaran yang boleh kita ambil dari situ adalah semua kebaikan, semua pengorbanan, dan kasih yang besar dari Maria Magdalena ini tidak berlalu begitu saja. Diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga ketika Yesus bangkit, dia yang pertama kali melihat Yesus. Jadi satu yang perlu kita renungkan, saat kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, biar saja itu tidak dilihat oleh orang lain, biar saja tidak diperhitungkan oleh siapapun, tapi saat kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan yang memperhitungkan, Tuhan yang melihat, dan Tuhan membayar lunas. Jadi sebuah pelajaran bagi kita. Meskipun kita bukan siapa-siapa, mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Maria Magdalena dan teman-temannya sebagai kaum wanita yang tidak memiliki apa-apa, hak apa-apa, ya, di masyarakat,
tapi mereka melakukan bagian yang mereka bisa. Dan Tuhan memperhitungkan mereka. Kemudian ketika Yesus ini sudah bangkit, hilang dari kubur, penjaga-penjaga itu, kalau dari kitab Injil yang lain kita dapat cerita bahwa penjaga-penjaga itu ketika malaikat datang untuk menggulingkan pintu kuburan, mereka pingsan karena ketakutan dan tidak tahan melihat kemuliaan dari para malaikat ini. Nah, ketika mereka sadar, mereka melapor kepada para pimpinan orang Yahudi yang meminta mereka untuk menjaga di situ. Mereka bilang, menceritakan apa yang terjadi, tetapi kata para pemimpin Yahudi itu, apa yang mereka katakan? Bilang saja, ketika kalian tidur, murid-murid itu datang untuk mencuri mayat Yesus dan kemudian menceritakan kabar bohong bahwa dia telah bangkit. Mereka dibayar untuk menceritakan kesaksian palsu. Ya. Dan sampai sekarang itulah berita juga yang sering kita dengar. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, banyak sekali teori. Ada yang bilang seperti yang dikatakan oleh para pemimpin Yahudi itu, wah, mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Ada juga yang bilang bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib, hanya pingsan, makanya dia bisa bangun. Ada juga yang mengatakan bahwa itu bukan Yesus yang disalib, tapi kembarannya yang menggantikan posisinya sehingga dia bisa pura-pura bangkit. Banyak cerita, tetapi satu hal yang boleh kita percaya, bahwa saat Yesus bangkit, peristiwa kelahiran, semua kisah hidupnya, kemudian kematiannya di kayu salib hingga kebangkitan dan kenaikannya, semua telah dinubuatkan dalam Alkitab. Dan semuanya terjadi tepat seperti apa yang dinubuatkan. Pernahkah ada sebuah peristiwa yang sesering itu dinubuatkan dan pada akhirnya benar-benar terjadi? Tidak ada. Hanya kehidupan Yesus yang pernah menggenapi semua nubuatan itu. Kemudian banyak saksi mata yang kemudian saksi mata yang menyaksikan sendiri kehidupan Yesus, rela mati sebagai martir karena mempertahankan imannya. Kalau memang Yesus tidak bangkit, kenapa ada ribuan orang yang saat itu mau dan rela mati demi apa yang mereka percayai? Termasuk murid-murid ini. Mereka semua mati dengan cara yang mengerikan, disiksa lebih daripada guru mereka. Namun mereka tidak goyah, karena mereka adalah saksi hidup, saksi mata yang melihat dan merasakan sendiri siapa Yesus. Itu yang boleh juga menguatkan kita saat mungkin kita diserang oleh orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana kau bisa percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit? Kemudian di sisi lain, kebangkitan Yesus yang terjadi di hari Minggu ini juga sering disalahpahami oleh sebagian orang, bahkan sampai saat ini, yang membuat mereka percaya bahwa karena Yesus bangkit di hari Minggu, maka hari Sabat dipindah ke hari Minggu. Kalau kita baca dari seluruh Alkitab dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada perintah untuk menggeser hari Sabat itu ke hari Minggu. Orang-orang sering bilang bahwa kita beribadah di hari Minggu memperingati kebangkitan Yesus. Kalau kita mau baca dalam Alkitab, cara untuk memperingati kebangkitan Yesus yang benar ditulis oleh Rasul Paulus. Peringatan akan kebangkitan Yesus itu adalah baptisan. Dalam Roma 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk beribadah di hari
tetaplah hari Sabat, dan kenyataan bahwa hari Minggu adalah hari kebangkitan tidak mengubah apapun. Hari Sabat tetaplah hari Sabtu, hari yang ketujuh. Dan cara kita untuk memperingati kebangkitan Kristus adalah dengan baptisan. Sampai di sini mungkin ada tambahan atau pertanyaan atau komentar. Ini, jadi seperti contohnya saya sendiri, dulu waktu Islam, mengapa saya percaya sehingga saya mau disekolahkan ke teologia dan malah percaya Roh Kudus yang dalam hati saya itu pertama. Jadi seperti peralihan Sabat itu dari Minggu, itulah yang saya dulu bimbangkan. Dalam Yohanes 17 itu jelas bahwa firman itu benar. Juga dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1. Juga dikatakan akulah kebenaran dan hidup. Jadi kalau firman itu benar, ya Tuhan itu benar itu. Ini kesaksian saya. Amin. Sehingga saya sendiri dulu waktu itu di pertama memang 3 Juli. Waktu saya kenal Tuhan Yesus itu 3 Juli. Dan 3 Juli itu percik dan harinya hari Minggu. Tapi setelah saya pelajari, walaupun itu waktu saya sesuatu terjadi di Jogja, itu sering berdebatan juga sama teman sekuliah itu. Tapi akhirnya Roh Kudus sebenarnya pada kami menemukan itu yang 17 itu. Loh, kalau dikatakan firman benar, kalau dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, ya Yesus ini itu. Itu kesaksian saya, sepenuhnya kesaksian saya. Amin. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan. Kemudian setelah Yesus ini menemui Maria, ada 2 orang dari murid ini yang pergi melakukan perjalanan ke Emmaus. Dan dalam perjalanan itu Yesus juga menampakkan diri kepada mereka. Lalu ketika 2 orang ini bertemu Yesus dan kemudian mereka kembali ke Yerusalem, mereka bertemu lagi dengan murid-murid yang sedang berkumpul. Dan mereka cerita bahwa mereka bertemu Tuhan Yesus. Sekali lagi murid-murid ini tidak percaya. Tidak percaya. Kemudian karena mereka tidak percaya, pada akhirnya Yesus itu datang ke ruangan atas itu untuk menemui mereka. Dan hal pertama yang dilakukan Yesus, yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya ini apa? Menegur kedegilan hati mereka, ketidakpercayaan mereka. Sudah Maria dan teman-temannya bersaksi, sudah 2 orang yang ke Emmaus bersaksi, mereka tetap tidak percaya. Sampai kapan lagi kalian tidak akan percaya, kata Yesus. Sebagai orang-orang yang sebelum kematian Yesus ini mengikuti Yesus kemanapun, ya, 24 jam sehari mereka bersama Yesus. Ada tercatat sedikitnya 4 kali Yesus menubuatkan kematiannya sendiri di depan mereka, bahwa dia akan ditangkap, diadili, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Setidaknya ada 4 kali Yesus ini mengajarkan itu kepada mereka. Dan ketika itu semua benar-benar terjadi, digenapi, mereka masih tidak percaya. Mereka tidak mengingat apa yang sudah Yesus ajarkan, Yesus katakan kepada mereka. Mereka tidak ingat. Yang mereka lakukan adalah lari ketakutan, tercerai-berai. Bahkan ketika sudah ada kesaksian dari beberapa orang yang mengatakan Yesus sudah bangkit, mereka masih belum ingat lagi apa yang sudah Yesus katakan. Yesus menegur mereka. Perkataan pertama Yesus kepada murid-muridnya hanya dicatat dalam wacana, tidak langsung dalam Markus 16:14. Dia menegur mereka karena ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Pertanyaan tentang ketidakpercayaan ini bukan sekedar satu masalah modern. Seperti yang kita lihat, murid-murid Yesus yang mula-mula bergumul dengan kepercayaan mereka, dan mereka bersama-sama dengan
dengan Yesus dalam wujud manusia dan menyaksikan berulang kali mujizat yang dilakukannya. Namun, oleh berbagai bukti dia menunjukkan kepada mereka realitas kebangkitannya. Kemudian kesaksian mereka dipadukan dengan bukti-bukti yang dirangkum dari pelajaran hari Senin, membentuk landasan yang kokoh bagi iman. Jadi, kalau murid-murid yang selama ini ikut Yesus aja sempat tidak percaya, ya, mereka lihat sendiri bagaimana Yesus melakukan mujizat. Mereka diajar sendiri langsung oleh Yesus. Mereka masih tidak percaya. Kita tidak perlu heran kalau sampai jam sekarang ini masih banyak orang yang tidak percaya. Kalau orang yang lihat langsung, merasakan langsung saja tidak percaya, apalagi yang tidak, yang hidup bertahun-tahun, beratus, beribu tahun kemudian. Masuk akal kalau mereka tidak percaya. Karena itu disinilah diperlukan iman. Ada satu pelajaran penting yang boleh kita juga renungkan dari kisah ketidakpercayaan murid-murid ini. Ketika pada akhirnya mereka bertemu dengan Yesus sesudah dia bangkit dan mereka percaya, mereka belajar satu pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan mereka tentang ketidakpercayaan. Jadi, ketika kemudian mereka sudah memiliki iman yang kokoh, kemudian mereka bekerja untuk Tuhan, untuk menginjil ke segala penjuru dunia, segala bangsa. Mereka bertemu seringkali dengan orang-orang yang tidak percaya. Disitulah mereka sudah memiliki pengalaman. Mereka sendiri sudah pernah merasakan rasanya tidak percaya dan alasan ketidakpercayaan mereka itu, sehingga mereka boleh memiliki empati. Oh iya, saat mereka mengajar dan orang tidak percaya, mereka bisa memahami posisi mereka. Karena mereka sudah pernah dalam posisi itu. Sehingga mereka akan memiliki hati yang lebih besar untuk apa? Bersabar. Untuk memiliki empati. Ketidakpercayaan orang-orang kepada siapa mereka ini apa? Menginjil. Jadi kalau dulu saya juga tidak percaya kok. Jadi kalau sekarang saya menginjil mereka belum percaya, berarti harus pakai cara lain lagi. Berarti saya harus lebih bersabar lagi. Demikian juga kita sekarang. Saat kita mungkin sedang bergumul untuk memenangkan seseorang bagi Tuhan, untuk mengubah hati seseorang supaya terima Yesus, kita perlu belajar dari pengalaman para rasul, bahkan pengalaman kita sendiri. Bagi kita sendiri juga, apakah sampai saat ini kita masih sering tidak percaya? Mari kita belajar dari pengalaman para rasul ini, supaya kita juga belajar percaya, kemudian belajar bersabar menghadapi orang-orang yang masih belum percaya. Dan salah satu doa yang sering saya ucapkan pada Tuhan, saya ingat kembali Yairus ketika anaknya sedang sakit dan hampir mati. Apa yang dia bilang kepada Yesus? Kalau kau bisa melakukan sesuatu, tolong anak saya. Lalu Yesus bilang apa ke dia? Kalau aku bisa melakukan sesuatu, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, kata Yesus. Lalu Yairus berkata, dia menangis oleh karena teguran Yesus atas ketidakpercayaannya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi biarlah itu juga menjadi doa kita. Saat kita sedang ragu-ragu, saat kita menghadapi krisis ketidakpercayaan pada iman kita, biarlah kita juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya yang tidak percaya ini, supaya saya menjadi percaya. Sampai di sini mungkin ada tambahan. Setelah Yesus bertemu dengan murid-murid, menegur ketidakpercayaan mereka, satu hal yang terjadi kemudian
kemudian adalah bahwa murid-murid itu diutus untuk mengabarkan Injil ke seluruh penjuru dunia. Yesus kemudian menugaskan murid-muridnya untuk membawa Injil ke seluruh dunia. Perintahnya sangat luas. Mereka harus pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Yesus kemudian menjelaskan hasil pekerjaan mereka dalam hal suka dan duka. Orang percaya akan diselamatkan dan orang yang tidak percaya akan dihukum. Dan janji yang menyertai dari tugas itu adalah bahwa aku menyertai sampai akhir zaman. Kita semua, tugas itu juga untuk kita semua sekarang, berlaku untuk kita. Kita juga diberi tugas untuk mengabarkan Injil. Nah, janji yang boleh kita pegang bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Itu bukan janji bahwa engkau akan selalu baik-baik saja, engkau akan selalu dilindungi, engkau akan selalu sehat, engkau akan selalu berhasil, engkau akan melakukannya dengan mudah. Bukan, janjinya bukan seperti itu. Tapi aku akan menyertai senantiasa, menyertai saat kita terjatuh supaya kita bangun lagi, menyertai saat kita gagal supaya kita memiliki kekuatan untuk mencoba lagi, menyertai kita saat kita sedang sedih dan patah hati supaya kita mendapat penghiburan, menyertai kita saat kita merasa lelah supaya kita mendapat kekuatan. Sehingga, dan yang pasti dari janji itu adalah bahwa pekerjaan Tuhan yang kita bawa, yang kita lakukan, selagi kita berpegang teguh pada tangan penyertaan Tuhan, pasti akan berhasil. Sebagai penutup, saya akan membacakan, percaya Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Dalam juru selamat kita, hidup yang sudah hilang karena dosa dipulihkan kembali, karena Ia mempunyai hidup dalam dirinya sendiri untuk menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Kebangkitan Yesus memberi pengharapan kepada kita semua bahwa sesudah kematian masih ada kehidupan. Kematian dan kebangkitan Yesus memeteraikan sebuah janji bahwa barang siapa percaya, meskipun nanti kita sudah mati, kita akan dibangkitkan dan hidup kembali bersama Tuhan. Itu adalah materai dari pengharapan kita. Kalau sampai Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tetapi karena Yesus bangkit, kita boleh percaya bahwa iman kita tidak akan sia-sia. Entah Yesus datang saat kita masih hidup atau sudah mati, kita akan tetap mendapatkan janji, yaitu hidup yang kekal. Tuhan memberkati.